Perekonomian yang mandiri dapat dibentuk oleh setiap pribadi. Kemandirian adalah sikap mengutamakan kemampuan diri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, namun tetap membuka kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Secara umum, ekonomi memiliki makna bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pribadi seorang dengan perekonomian yang mandiri tentu punya kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi kepada orang lain. Pribadi orang tersebut akan membentuk suatu usaha dan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Seseorang dengan perekonomian yang mandiri dapat diketahui dari ciri-ciri pribadinya yang mandiri. Apakah ciri-ciri pribadi yang mandiri? Pengetahuan menyebutkan ciri-ciri kemandirian individu antara lain mampu bekerja sendiri, menghargai waktu, memiliki tanggung jawab, dan percaya diri yang tinggi. Pengetahuan juga menyebutkan jenis-jenis kemandirian berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk kemandirian, dapatlah dibedakan menjadi 4, yaitu kemandirian emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. Pada kenyataannya, terbukti juga bahwa seseorang atau pribadi dengan perekonomian yang mandiri akan belajar untuk memiliki semua bentuk kemandirian tersebut, baik mandiri secara ekonomi, emosi, intelektual, dan sosial. Pribadi dengan perekonomian yang mandiri biasanya mudah memahami dan menyesuaikan perubahan zaman. Pahami bahwa zaman ke zaman akan berubah. Sejak era revolusi industri 4.0 mengharuskan setiap orang agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan untuk tetap bertahan hidup. Revolusi industri 4.0 berupa upaya mentransformasi perbaikan yang mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri. Semua proses produksi berjalan dengan internet. Jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0 diantaranya Internet of Things atau IoT, Big Data, Augmented Reality, Cybersecurity, dan Artificial Intelligence atau AI. Persaingan global dalam lapangan kerja ini menuntut kemandirian di bidang perekonomian. Kembali ke makna perekonomian pribadi yang mandiri, yaitu sikap di mana seorang individu dapat mengatur, memenuhi, dan tidak tergantung pada kehendak orang lain dalam kegiatannya untuk mendapatkan kebutuhan barang dan jasa. Kemandirian tersebut juga berupa mengatur dirinya sendiri, mengatur tingkah laku yang ditandai adanya inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap mandiri perlu dimiliki sehari-hari guna menjadikan diri pribadi yang positif dan berkembang kreatif. Pribadi yang mandiri secara ekonomi pun tidak begitu saja terbentuk, melainkan harus melalui tahapan proses. Memperoleh perekonomian yang mandiri dapat juga dimulai dari perilaku keseharian di keluarga. Peran orang tua yang baik, terutama seorang ibu, juga penting guna mendidik dan mendukung anaknya untuk tumbuh menjadi remaja yang mandiri. Karenanya, muncul kemandirian ekonomi ibu rumah tangga. Kemandirian ini berkaitan dirinya sebagai seorang ibu dan istri, membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan dengan kegiatan kemandirian. Hasil penelitian memperoleh bahwa usaha kuliner dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga. Sedemikian sehingga mampu membantu perekonomian yang mandiri
atas situasi terdampak pandemi COVID-19 dan menjadikan lebih baik kesejahteraan ekonomi keluarganya. Lebih meluas lagi, perekonomian yang mandiri bagi negara tentu sangat diharapkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara. Dengan tumbuhnya ekonomi yang mandiri di masyarakat, maka negara tersebut semakin maju, ditandai oleh tingginya pendapatan nasional, rendahnya kriminalitas, tingginya pendidikan warga negara, dan menurunnya tingkat pengangguran. Pemerintah mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan wirausaha yang didukung dengan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Maka, terkait kapasitas SDM, jelaslah bahwa setiap individu harus ada usaha pengembangan diri yang berkualitas. Perekonomian yang mandiri setiap pribadi di masyarakat harus diciptakan demi memperkuat momentum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi saat ini. Ada baiknya juga memahami faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah akses pendidikan dan kesehatan rendah, infrastruktur yang kurang memadai, investasi yang tidak pasti, kondisi politik yang tidak stabil, dan korupsi. Karenanya perlu digalakkan pelatihan seminar tentang bagaimana mengelola keuangan di komunitas-komunitas baik pria atau wanita, bahkan dari remaja sampai dewasa, serta mencari peluang-peluang ikut meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini akan menjadi tantangan para individu. Perekonomian yang mandiri setiap pribadi juga dapat dibentuk dari keluarga yang mandiri. Setiap anggota keluarga berperan menumbuhkan kemandirian. Misalnya, seorang ibu di komunitasnya mendapat ilmu dari seminar, yang dalam seminar itu diberikan gambaran keadaan ekonomi saat ini, dan selanjutnya meresponi dengan tindakan membangun kesadaran serta pentingnya mengelola keuangan keluarga. Kemudian dijelaskan kepada semua anggota keluarganya tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Dengan beberapa gambaran dan contoh-contoh bagaimana mengembangkan pendapatan keuangan keluarga, serta diskusi tentang topik mengelola keuangan yang mandiri. Baik, setelah Anda menikmati video ini, adakah manfaat atau inspirasi yang Anda peroleh? Jika ada, dan jika tidak keberatan, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan berikan jempol. Atau bahkan berbagi dengan teman-teman Anda. Kebaikan Anda juga akan membuat kami semakin bersemangat untuk membuat video-video ini inovatif lainnya. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.